Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai thumbnail di depan atau judul dari video ini, jadi di sini aku mau berbagi pengalaman aku, budgeting bulanan aku sekarang ini ya di bulan Maret. Dan ini juga udah berlaku selama kurang lebih 1-2 tahun ini ya teman-teman. Karena sebenarnya pekerjaan suami aku itu berubah-berubah gitu ya teman-teman. Jadi bertahap, ganti-ganti dari yang kerja ini, terus kerja itu, kerja ini. Nah akhirnya sekarang di titik sudah mentok kayaknya di pekerjaan yang sekarang ini. Jadi dengan gaji yang kurang lebih aku tulis di sini ya teman-teman. Nah di sini aku seperti sebelumnya yang aku bikin budgeting 1.500.000 itu waktu gaji suami aku waktu baru punya anak 1 gitu ya teman-teman. Sekarang anak aku udah 3 dan alhamdulillah rezeki kita juga bertambah seperti kita juga bertambah anak gitu ya teman-teman. Jadi pepatah yang mengatakan tambah anak tambah rezeki itu memang benar ya teman-teman, insya Allah. Jadi sekarang ini gaji atau penghasilan suami aku kurang lebih 4.300.000. Nah karena aku ini hidupnya di Kalimantan, jadi semua serba berbeda dengan keadaan di Jawa, di Pulau Jawa itu ya teman-teman. Mungkin agak lebih mahal sedikit segala sesuatunya. Nah di sini aku bikin kategori pertama dulu yaitu wajib. Jadi wajib itu adalah kewajiban aku yang harus banget aku bayar dulu, yang harus aku selesaikan. Nah karena di sini aku belum punya rumah, jadi aku masih ngontrak. Nah untuk kontrakan aku di sini tuh bayarnya per bulan 400.000. Jadi ini aku ambil kontrakannya juga yang di bawah rata-rata gitu ya teman-teman. Jadi termasuk lumayan murah. Lalu untuk listrik aku biasanya habis 200.000 ya kurang lebih. Bisa juga lebih, bisa juga kurang. Jadi tergantung dengan pemakaian listrik. Terus arisan, nah di sini aku ikut arisan 400.000. Nah aku ini ikut arisan itu ya hitung-hitung untuk tabungan ya teman-teman. Jadi bisa ngumpul gitu uangnya, kalau sekali dapat bisa berguna lalu langsung kita pakai untuk apa gitu ya teman-teman, untuk beli sesuatu yang berguna. Terus uang pendidikan anak. Uang pendidikan anak itu adalah uang SPP sekolah. Karena anak aku yang 2 itu udah sekolah ya, yang 1 SD, yang 1 TK. Dan sekolahnya itu di sekolahan swasta, otomatis bayar SPP dan lumayan juga SPP-nya. Terus juga ini udah aku jadiin satu untuk infak atau SPP ngajian gitu ya teman-teman. Jadi totalnya 525 untuk pendidikan anak. Nah di sini akan aku total untuk jumlah keseluruhan di kategori wajib ini. Jadi total keseluruhannya adalah 1.525.000. Nah ini untuk yang kategori wajib ya teman-teman. Nah ini untuk teman-teman yang lain bisa disesuaikan jika mungkin punya penghasilan sama seperti aku tapi pengeluarannya pasti beda ya teman-teman. Jadi ini versi aku ya. Lalu yang kedua adalah kategori rumah tangga. Jadi rumah tangga itu untuk pengeluaran di dalam rumah tangga aku, rumah tangga kami gitu ya. Nah untuk kategori rumah tangga ini ada 5 kategori ya, 5 pengeluaran gitu. Jadi udah aku bagi di pos-posnya masing-masing. Yang pertama adalah belanja bulanan atau jatah budget belanja bulanan ya. Nah di sini aku biasanya jatah 700.000 kurang lebih ya teman-teman. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau lebih biasanya aku ambilkan dari dana darurat. Kalau kurang biasanya sisanya aku tabung ke dana darurat. Terus yang kedua belanja mingguan. Belanja mingguan itu biasanya aku belanjanya 4 kali dalam 1 bulan atau seminggu sekali. Nah di sini aku sekali belanja kurang lebih 125.000. Jadi totalnya 500.000 untuk belanja mingguan. Nah ini juga kadang bisa kurang lebih ya teman-teman. Jadi ya itu kalau kurang dari 500.000 aku tabung ke dana darurat. Kalau lebih aku ambil dari dana darurat.
Terus yang ketiga uang bensin. Uang bensin aku kasih 200.000. Biasanya cukup aja ya teman-teman. Terus yang keempat, gas dan air aku kasih jatah 100.000. Dan yang kelima, uang paket data atau uang kuota untuk aku dan suami aku. Biasanya habisnya 200.000 karena memang kalau suami aku nggak boros ya, jadi yang agak boros tuh aku. Biasanya aku habis 100 atau 150, suami aku 50.000 aja kadang ya. Atau ya pokoknya kurang lebih ya teman-teman, kadang nyampe kadang enggak. Nah di sini aku total. Jadi totalnya untuk kategori rumah tangga adalah 2 juta. Nah untuk yang kategori belanja bulanan itu meliputi dari segala kayak minyak, beras, tepung, sabun-sabun kamar mandi dan segala sesuatunya yang berbentuk kering gitu ya teman-teman, atau kemasan. Terus juga pampers anak juga udah di situ. Nah, selanjutnya kategori pengeluaran ketiga adalah tabungan ya. Jadi di sini aku wajib banget harus bisa nabung ya teman-teman. Nah, untuk nabung sendiri aku bagi menjadi 4 kategori atau 4 pos gitu ya. Yang pertama adalah tabungan wajib. Nah, di sini tabungan wajib aku biasanya kasih 100.000. Jadi tabungan wajib itu adalah yang harus wajib banget gitu ya teman-teman, dan ini kalau bisa itu jangan diambil-ambil, atau kalau misalnya kita tabung di bank itu khusus yang bank rekening yang nggak kita pakai untuk ATM yang keluar masuk uang gitu ya. Nah ini tuh kita ambil memang kalau kita mau beli sesuatu atau beli ya ibaratnya aset untuk keluarga gitu ya teman-teman. Terus yang kedua adalah tabungan pendidikan anak. Jadi di sini aku singkat tabungan PA ya. Nah di sini aku kasih 200.000 karena anak aku itu 3. Yang satu belum sekolah tapi tetap aku masukkan di sini ya. Jadi kurang lebih aku kasih buat tabungan pendidikan anak itu 200.000. Atau teman-teman bisa juga disesuaikan dengan pengeluaran yang lain ya. Lalu yang ketiga tabungan darurat. Tabungan darurat juga aku kasih 200.000. Nah fungsinya tabungan darurat yaitu tadi ya teman-teman, untuk kalau ada kurang atau lebihnya kita. Jadi kalau ada lebih dari atau sisa dari pengeluaran kita yang lain di kategori yang lain, kita tabung ke tabungan darurat. Jadi kalau seandainya ada kekurangan, kita bisa ambil dari tabungan darurat. Nah yang keempat adalah tabungan A. Seperti yang budgeting bulanan aku yang sebelumnya, tabungan A adalah tabungan akhirat atau sedekah. Nah di sini nggak aku isi karena itu sifatnya berhubungan dengan pahala, jadi cukup kita aja yang tahu ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa isi seikhlasnya teman-teman aja. Lalu aku total, nah totalnya itu 500.000 ya teman-teman. Setelah itu aku di sini mau tandain dulu pakai stabilo, jadi biar kelihatan gitu ya dari judul, lalu penghasilan atau gaji dan juga jumlahnya. Terus untuk kategori-kategorinya ini aku warnain pakai stabilo warna pink, kalau yang tadi warna hijau ya. Jadi biar kita bisa tahu gitu ya teman-teman. Nah untuk suami aku dapat gaji atau punya penghasilan segini itu prosesnya lama dan panjang ya teman-teman, dari awal nikah sampai akhirnya kita punya anak 2. Nah kita baru bisa punya penghasilan segini. Kalau yang dulu-dulu itu ya jauh di bawah dari ini ya teman-teman. Cuman karena ya itu Allah itu adil ya, jadi bertambah kita anak, bertambah juga Allah kasih kita rezeki. Jadi disesuaikan gitu ya, Allah tuh pasti ngasih kita kecukupan dari segala hal ya, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Insya Allah ya teman-teman. Nah di sini aku total untuk keseluruhannya. Di sini aku tulis dulu jumlah gaji aku tadi ya, gaji suami aku 4.300.000. Terus aku total untuk semua pengeluaran kategori ini ya, 3 kategori. Nah totalnya itu adalah 4.025.000 rupiah. Setelah itu tinggal kita kurangkan di sebelahnya itu ya teman-teman.
Jadi 4.300.000 penghasilan, lalu dikurangin dengan 4.025.000 pengeluaran. Nah, sisanya itu adalah 275.000. Nah, untuk sisanya itu bisa kita masukkan ke tabungan A tadi, bisa kita masukkan semua atau bisa kita masukkan sebagian atau sesuai keinginan teman-teman. Nah, kalau misalnya ada sisanya dari yang 275.000 itu, biasanya aku buat stok atau dimasukkan dalam dompet khusus pos untuk jajan anak-anak ya teman-teman, karena anak-anak aku tuh nggak terlalu jajan karena di sini kontrakan aku jauh dari warung, dan juga memang aku sering bikin cemilan, bikin makanan gitu. Biasanya anak-anak itu suka ngemil aja di rumah, yang penting tuh makan kenyang dan ngemil. Kalau jajan itu paling kalau kita keluar gitu ya teman-teman, sesekali, dan kita juga jarang banget keluar rumah. Terus juga di sekolahannya anak-anak itu nggak diperbolehkan bawa uang sangu atau uang jajan ya teman-teman. Jadi mereka itu cuman bawa bekal aja, terus dapet makanan dari sekolahan gitu, kayak catering gitu ya. Nah, jadi kalau untuk jajan itu kita kalau ada lebihan aja gitu ya teman-teman. Kadang juga kalau ayah dapat penghasilan tambahan itu baru kita masukkan ke dana jajan gitu ya. Nah, itu dia. Jadi pengeluaran dan penghasilan aku di sini udah jelas banget ya teman-teman. Dan ini bisa dikondisikan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman semua budgeting ala emak anak 3 ini yang masih tinggal di kontrakan. Jangan lupa juga tonton video-video aku yang lain ya teman-teman. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe. Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.